Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah. La hawla wa la quwwata illa billah. Para alimul ulama, para asatid, para hujjaj, para tokoh masyarakat yang alhamdulillah berkenan hadir dalam rangkaian salat tarawih di malam yang penuh berkah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita di bulan Ramadan ini, menerima puasa kita, menerima salat kita, menerima bacaan Al-Qur'an kita, menerima sedekah kita, dan menerima semua amal ibadah kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, tema kultum kita kali ini adalah kewajiban bersih jiwa saat kita kembali kepada Allah, saat kita sakaratul maut. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, tema ini adalah dilandasi oleh firman Allah dalam surah Al-Fajr ayat 27 sampai paling akhir, yang terkadang kita dengar, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, wahai jiwa-jiwa yang bersih, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu, kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ridha dan diridhai. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Wadkhuli jannati. Maka hadirin, semua kita akan kembali kepada Allah. Namun kata Allah, orang yang bisa kembali, yang bisa masuk ke dalam surganya hanya orang-orang yang bersih. Maka wajar kalau Nabi mengatakan la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala kharzalin min kibrin. Tidak akan pernah menginjakkan ke dalam surga. Jadi Pak, Ibu hadirin sekalian, orang yang ada di surga adalah orang yang tidak memiliki rasa sombong, rasa takabur. Kata Nabi, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala kharzalin min kibrin. Tidak akan pernah menginjakan kaki di dalam surga orang yang memiliki setitik rasa sombong. Maka yang mengotori jiwa kita, jadi kita ini nanti ketika kembali kepada Allah diminta seperti ketika kita awal mula hadir di muka bumi ini. Kata Nabi, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Semua yang dilahirkan dalam keadaan fitrah suci. Fa abawahu, maka kedua orang tuanya yang menjadikan Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Maka yang mengotori jiwa kita adalah kedua orang tua kita, pertama. Yang kedua, lingkungan kita, perilaku kita. Maka tidak aneh barangkali ketika kita masih kecil, lahir bersih, tidak punya rasa marah, tidak punya rasa sombong, tidak punya rasa takabur, tidak punya rasa yang paling kaya, paling pinter, paling berjasa. Ini yang mengotori adalah perjalanan hidup kita. Maka ketika kita kecil barangkali Bapak Ibu hadirin sekalian, kita pamer dengan teman kita mainan, kita punya kapal-kapalan. Ini kapalan saya paling bagus. Ini yang mulai mengotori jiwa kita. Atau terkadang kita mengaku mainan milik teman sebayanya sebagai mainannya, miliknya. Inilah mulai kotor. Maka ketika kita kembali kepada Allah diminta bersih. Bagaimana caranya? Maka dengan puasa inilah dampaknya yang akan membersihkan jiwa kita.
Sedekah kita yang akan membersihkan jiwa kita. Kita merasa harta itu bukan milik kita, milik Allah. Dengan sholat kita menghamba, merendahkan jiwa. Maka ada satu hadis barangkali yang perlu saya singgung dalam kesempatan ini. Kata baginda Nabi, man faraqar ruhu al jasada, siapa saja yang ketika berpisah ruh dari jasadnya, ketika dia meninggal dunia, berpisah ruhnya dari jasadnya, wa huwa bari'un min thalathin, dan dia terbebas dari 3 hal ini, 3 kondisi ini. Mudah-mudahan ibu bapak hadirin sekalian kita bisa melakukan ini. Kata baginda Nabi, hadirin, orang ini bukan hanya pantas masuk surga, orang ini bukan hanya boleh masuk surga, tapi kata baginda Nabi, orang yang ketika ruh berpisah dari jasadnya, dia terbebas dari 3 hal ini. Kata baginda Nabi, wajabat lahul jannah, orang ini wajib masuk surga. Hadirin, apa yang pertama kata baginda Nabi yang menjadikan orang ini wajib masuk surga, bukan hanya pantas dan boleh? Pertama kata baginda Nabi, bari'un minal kibri, terbebas dari apa yang namanya ketakaburan. Misalkan karena DKM masjid, oh ini masjid kalau bukan karena jasa saya tidak akan pernah semaju ini. Ini bibit-bibit ketakaburan. Ini kampung ini kalau bukan saya RT-nya, bukan saya RW-nya, ini yang menghalangi orang itu masuk hengkang ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita meninggal dunia, perasaan ini, jiwa seperti ini harus kita buang jauh-jauh, hadirin sekalian. Termasuk kata para ulama, sekelas dengan ketakaburan adalah rasa hasud, iri hati, dengki, angkara murka, dongkol dan marah. Maka ketika kita meninggal dunia, jangan sampai kita masih marah sama tetangga kita hanya gara-gara urusan sampah. Jangan marah dengan teman kerja kita hanya gara-gara persaingan di tempat kerja, pernah disakiti, dilukai. Jangan gara-gara misalkan warisan sampai marah dengan adik, dengan abang, dengan empok, kebawa mati, dongkol. Nih abang gua nih mentang-mentang dia tuaan, misalkan dapat warisannya banyak, gua dikasih sedikit, tidak ridho, tidak rela, sampai kebawa mati. Jangan, hadirin sekalian. Ada yang begitu di sini? Ada? Jangan. Kenapa? Karena ini yang akan menghalangi kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perlu kita lapangkan jiwa kita, plong. Ketika kita meninggal dunia, syukur-syukur sudah menjadi akhlak dan tabiat kita jauh sebelum kita meninggal dunia, hadirin sekalian. Tidak punya rasa marah, tidak punya rasa dendam. Maka ketika kita meninggal dunia, kita plongkan itu. Karena kenapa? Karena tidak ada yang terjadi di muka bumi ini kebetulan. Semua terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun itu. Kata Allah, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir. Semua terjadi dengan izin Allah. Semua terjadi dengan sepengetahuan Allah. Maka meskipun itu hak kita, kita mesti merelakannya. Kenapa? Karena itu bukan milik kita. Semua adalah titipan. Kita menikah dengan si fulan, A fulanah, punya anak A, B, C. Ini bukan kebetulan. Itu terjadi dengan izin Allah. Kita bekerja misalkan di kantor B. Kita pendapatan kita sehari segini. Ini terjadi semua dengan izin Allah. Enggak ada yang kebetulan. Jangankan itu, daun yang berguguran saja Allah Maha tahu, hadirin. Apalagi perihal diri kita. Maka yang terbaik adalah kita mensyukuri segala yang ada dan bersabar atas segala ujian. Kenapa? Karena semua adalah ujian. Masing-masing orang ada ujiannya. Tidak ada yang terjadi secara kebetulan.
Harta yang tadi kita anggap milik kita, hak kita, itu bukan milik kita. Warisan, barangkali pekerjaan, barangkali tanah dirampas, penggelapan oleh tetangga, harta kita. Ini terjadi dengan izin Allah. Kita hanya diminta rela, itu saja. Kenapa? Karena ketika kita lahir ke muka bumi ini, jangankan uang kita bawa, betul? Jangankan harta, jangankan mobil, jangankan rumah, jangankan jabatan, maka kita tidak pantas merasa paling berilmu, paling kaya, paling pinter. Oh, saya doktor, saya profesor, saya yang paling tahu. Ini sifat-sifat iblis yang menghalangi kita akan masuk surga. Padahal ketika kita lahir ke muka bumi ini, sehelai benang pun tidak ada yang nempel di badan kita. Artinya kita tidak memiliki apa-apa, hadirin sekalian. Itu pertama, bariun minal kibri. Yang kedua, saya singkat saja, bariun minal gulul. Ketika orang Islam meninggal dunia, dia terbebas dari gulul. Apa itu gulul? Kata ulama, gulul itu adalah tidak amanah, tidak tanggung jawab di dalam mengemban tugas yang diberikan. Maka bapak-bapak ketika bekerja di suatu pabrik milik orang, maka bekerjalah sesuai yang ditugaskan, kecuali pimpinan mengizinkan itu. Jangan kita gunakan untuk leha-leha, main HP aja, padahal pimpinan pengennya Anda melakukan, bekerja, misalkan mengangkat ini, mengangkat itu. Maka gulul ini termasuk ketua RT, ketua RW yang tidak tanggung jawab atas tugas yang diberikan. Maka itu tidak ringan. RW misalkan ada kasus prostitusi di kampungnya, paling tidak dia tegur itu. Kenapa? Karena mesti dia sampaikan ini dilarang secara agama dan dilarang secara negara dengan cara yang baik. Dia mungkin tidak bisa nangkep. Kenapa? Karena tugas nangkep adalah tugas polisi. Paling tidak dia menyampaikan dan menasehati bahwa perzinahan, minum-minuman keras, perjudian adalah hal yang tidak baik. Gulul, tidak amanah. Maka seorang yang bekerja mencari rezeki yang halal, ini adalah kata baginda Nabi, karena ngebela-belain yang halal, Allah menggugurkan dosa-dosanya. Maka jangan dikira Gojek misalkan, jadi jangan melihat orang itu rendah karena pekerjaannya. Dia mulia di mata Allah karena mencari rezeki yang halal. Pemulung, pencari plastik-plastik bekas. Gojek ketika berhenti di lampu merah, diterik matahari yang panas, ini keringat yang bercucuran menggugurkan dosanya dan memadamkan api murkanya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka berbahagialah, kata Nabi, orang yang ketika memasuki waktu sore, dia merasa ada capek karena pekerjaan mencari nafkah yang halal. Kata Nabi, man amsaka lan min amali yadihi amsa magfuran lah. Siapa yang memasuki waktu sore hari, dia merasa letih, ada rasa yang dia rasakan dari pekerjaannya, dia memasuki waktu sore hari, dosa-dosanya diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, bariun minad dain, terbebas dari hutang. Maka kita jangan pandang remeh hutang ini. Kalau kita mampu melunasinya, segerakan. Jangan kita ngutangnya doang getol, giliran ngelunasin berat banget. Jangan ya. Kenapa? Karena kata Nabi dalam hadis yang sahih, orang yang mampu melunasi hutang, dia tidak melunasinya sampai dia meninggal dunia, arwahnya menggantung bainas samai wal ardi, antara langit dan bumi. Oleh karena itu wajar kalau Nabi pada suatu ketika dalam Sahih Bukhari disebutkan tidak mau mensolatkan jenazah yang karena memiliki hutang. Ketika Abu Qatadah, wahai baginda Nabi, sholli alaihi, tolong pimpin solat jenazah. Nabi bertanya, alaihi dainun, apakah orang ini punya hutang? Punya baginda. Ataruka syai'an,
Apakah orang ini, sahabat kita ini, jamaah kita ini meninggalkan harta warisan? Enggak, baginda, tidak ada. Udah kalian saja yang memimpin sholat jenazah. Aku tidak mau. Karena kesian, Abu Qatadah mengatakan, wahai baginda, tolong sholatkan, tolong pimpin kami bermakmum, wa alayya dainuhu, dan saya yang akan menanggung hutangnya. Baru Nabi mau mensolatkannya. Makna yang lain, hadis ini menegaskan bahwa ada amalan yang tidak dilakukan oleh seseorang tapi pahalanya sampai. Ini yang terakhir, semoga kita bisa mengambil manfaatnya. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari kedaifan Ana Al-Fakir sendiri. Semoga menjadi motivasi buat kita bahwa penting bagi kita untuk membersihkan jiwa kita ketika kita meninggal dunia. Jangan sampai masih ada ganjelan meskipun itu hak kita. Demikian, billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.